Ya. Oke, udah kelihatan ya screen saya? Ya. Oke. Selamat malam semua teman-teman. Semoga sehat semua ya. Kami dari kelompok 1 nih mau share sedikit modul yang kami kembangkan ya soal IGD. Jadi di sini flow-nya ini kita login dulu. Ini kan dari admin. Admin ini nanti jadi pokoknya dari admin masuk ke data pasien. Nanti dia bisa ngecek data pasien yang udah masuk. Nanti dibuat registrasiin ke IGD. Oke. Ini wujudnya. Nah, jadi kalau dari kelompok 1 buat flow-nya gini. Jadi kalau misalnya si pasien ini belum pernah terdaftar di dalam rumah sakit ini, jadi mereka harus registrasi pasien dulu. Nah, Berarti ketika dicari dulu kan? registrasi, iya. Oke. Jadi nanti kalau datanya udah masuk, nanti bisa baru diregistrasiin ke IGD. Ini akan muncul di sini. Ya. Sama seperti yang tadi ya, yang saya contohin ya, berarti kurang lebih. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, saya lanjutnya. Ini jadi kalau udah masuk datanya, nanti kita bisa klik registrasi IGD. Nah, di sini bisa ketahuan ada generate, kita bikin auto generate juga untuk nomor regis IGD-nya, terus nomor rekam medisnya muncul juga, si pasien, ID-nya, dan dia bisa dimasukin tanggal masuk IGD-nya. Misalkan tanggal 17, terus kita bisa pilih dokternya yang handling siapa buat penanganannya si pasiennya. Oke. Terus sama tindakan medisnya di sini misalnya berikan obat. Nah, kita proses. Nanti dia akan masuk ke halaman ini buat data-data yang pasti masuk ke dalam IGD gitu. Nah, di sini nanti bisa, nanti kalau udah masuk ke sini, dokter bisa lakuin periksa. Contohnya tadi di sini 2. Oke. Nah, di form periksa ini masuk lagi juga ada nomor registrasi si IGD-nya, nama dokternya siapa, terus nama pasiennya, terus hasil diagnosanya nih sambil saya coba isi. Saya pasien. Oke, misalnya obatnya yang dikasih painkillers, alerginya nihil, itu juga nihil. Ini juga ada tinggi badan, berat badannya, masukin ulang karena tujuannya ini kalau misalnya pasien setiap, mungkin kan dia berobat misalnya 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, jadi kita mesti data ulang lagi dari tinggi badannya sama berat badannya. Ya. Terus namanya misalnya tindak lanjutnya, misalnya rawat jalan, proses. Nah, dari hasil proses ini nanti udah masuk ke table. Saya sambil munculin tabelnya juga. Di sini ada di kelompok 1 nambah beberapa table juga. Ada table diagnosa dan table untuk IGD. Gitu. Nah, tadi yang hasil dari form diagnosa ini masuk ke table diagnosa. Gini, nanti untuk hasil outputnya dari admin rumah sakitnya bisa langsung print PDF-nya. Bisa di view. Nah, hasilnya kayak gini. Itu terus juga selanjutnya kalau misalnya ada kesalahan, mungkin ada kesalahan input, kita juga ada siapin untuk hapusnya, tombol hapusnya. Sorry. Oh, ini ada constraint, saya ada tambah beberapa constraint-nya di table-nya juga. Nah, jadi kayak gitu. Yang tadi yang bawah ini dia belum kedata di dalam table IGD kalau nggak salah. Kurang lebih gitu sih, Pak. Kita dari kelompok 1 buatnya. Oke.
Di kelompok 1 berarti outputnya bisa dicetak dalam PDF ya. PDF, Iya, kemudian Excel bisa belum? Excelnya belum dibuat, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti Ah, ini dia punya tabel khusus kan ya, tabel sendiri. Eh, hmm, di tabel sendiri itu kalau saya lihat dari, boleh dilihat bentuk tabelnya? ini, Pak. Iya, Mau lihat strukturnya atau? nggak diagnosa, tabel diagnosa. Semua yang diinput kan masuknya ke tabel diagnosa kan? Iya, benar. Oke. Kemudian di situ ada keterangan tindak lanjutnya kan. Tindak lanjut ini dia pilihan kan, Iya, rawat jalan atau rawat inap gitu kan. iya benar, Ya, Pak. oke. Nah, berhubung dengan goals-nya minggu ini adalah membuat report dalam bentuk grafik. Nah, ini bisa digunakan nih apa namanya tabel diagnosa ini untuk Hmm. menampilkan grafik berapa banyak pasien yang rawat jalan dari IGD ya, berapa banyak pasien yang rawat inap gitu. Jadi silakan dibikin grafiknya halaman sendiri ya untuk membuat grafik dalam bentuk entah itu pie atau chart yang pakai diagram batang atau pakai pie dibebaskan sesuai dengan contoh yang udah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti hasil hasil apa penambahan modulnya adalah untuk menampilkan report nih. Report tindak lanjutnya, berapa banyak pasien yang rawat jalan ya, tindak lanjutnya. Terus berapa banyak pasien yang rawat inap. Udah kurang lebih gitu sih. Hanya itu aja. Ya, berarti untuk grafik tindak lanjut ya, Pak ya nanti ya Betul. dibuatnya. Kalau untuk kelompok 1 iya. Ya. Oke, cukup jelas. Terima kasih Mas Ardan. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ini saya stop share ya, Pak ya. Yuk. Oke. Iya, selanjutnya untuk kelompok 2, siapa nih yang mau present? Oh, saya, Pak. Silakan, Mas. Bentar ya. Udah bisa lihat share screen saya belum? Ya. Oke, kita juga dari kelompok 2 juga pakai kolaborasi GitHub. Oke, bagus. Terus ini ada beberapa komen sih. Terakhir dari Arga belum sempat update lagi, Pak. Terus kemudian masuk ke modul pembahasan yang rawat inap. Di sini pertama untuk mendaftarkan rawat inap bisa sih daftar registrasi rawat inap. Misal mau rawat siapa ya? Kelas 3 ya. Nah, ini udah masuk ya untuk rawat inapnya. Terus bisa setiap apa namanya dari modul rawat inap sendiri kan dari setiap satu ID rawat inap dia bisa mendata beberapa list perawatan gitu. Misal ini perawatan dalam hari pertama gitu, dalam hari setelah dia rawat inap, terus dia bisa apa namanya ini ya apa namanya perawatan gitu kan sampai dia sembuh gitu kan. Iya Pak, mungkin segitu ya Pak apa namanya modulnya ya flow-nya gitu ya. Oke, Terus secara modul flow-nya gitu. ya. Kalau ini disubmit, diproses. Oke, bentar. 2019 tindakan apa tes coba dia masih sakit. Nah ini proses status pasien itu adalah proses perawatan. Kalau misal belum sembuh, nanti kalau misal udah sembuh bisa diganti untuk pakai proses sembuh. Gitu. Input. Nah ini udah terdaftar gitu kan. Terus bisa edit juga kalau misal ada kesalahan. Kembali. Terus fitur lainnya sih mungkin baru itu Pak. Terus sama yang terakhir tuh ekspor data untuk rawat inapnya. Mana ya rawat inap ya? Nah untuk data rawat inap sendiri itu kita udah bisa ekspor Excel dan PDF-nya.
Ini data contoh. Udah bisa export Excel sama PDF. Ya. Terus untuk database sendiri kita ada di sini. Ada 2 tabel, yaitu tabel seperti yang kemarin disampaikan, tabel rawat inap sama tabel perawatan. Mungkin itu aja sih Pak. Kalau misal saya modul yang belum selesai sih ada banyak sih. Salah satunya adalah edit rawat inap sama modul pencarian, masih belum berjalan sih Pak. Ya, ya. Yang penting core modulnya udah running lah sesuai dengan flow gitu Iya ya. betul. Iya, bisa input ke database juga. Boleh lihat tampilan tabelnya Mas di database? Oh boleh Pak. Tabel mana ini? Dua tabel yang itu. Skill bukan. Oh iya, rawat inap ya. Ini kita ngerjainnya bareng-bareng sih Pak. Ya, ya. Kayak GitHub gitu. Ya. Jadi nggak khusus untuk satu orang, untuk satu modul gitu, Ya. untuk satu fitur, gitu. Tapi bareng-bareng. Ini dari kalau lihat yang itunya mana ya Pak? Yang apa namanya? Ada constraint-constraint-nya itu. Structure kalau nggak salah ya. Yang apanya? Buat lihat constraint-nya. Oh, relation view ya, kalau nggak salah. Iya betul Pak. Oh nggak ada constraint-nya. Belum bikin. Ya, Ya mungkin itu aja Pak. Kelihatan. Kalau relasi sebenarnya gini, kemarin juga ada yang nanya ke saya. Kalau relasi apakah perlu dibikin di database atau kita cukup database relasi itu hanya kontekstual? Sebenarnya kalau untuk perancangan database ya, kalau menurut saya nih beberapa kali yang saya terapkan di pekerjaan ya, untuk pembangunan database kita cukup membangun konseptualnya aja gitu. Tapi secara penerapannya kita bisa memanfaatkan join table, query join gitu lah. Iya betul Pak. Bikin relasinya di BMS itu kadang-kadang kalau kita ngerubah relasi nih, ada kesalahan relasi itu ribet lagi kan, harus bikin script lagi, ngedesain dari awal lagi. Nah makanya sebaiknya sih enaknya kalau untuk desain table, untuk relasi itu cukup menggambarkan konseptualnya aja, tapi nggak usah diterapkan di database. Cuman untuk implementasinya itu menggunakan query-nya. Misalkan kalau kita mau joinin 2 tabel, pakai inner join atau outer join gitu. Cross join lah sebagainya. Itu sih kalau secara relasi itu Mas. Nah, untuk kelompok 2 ini sebenarnya ada grafik yang bisa ditampilkan adalah kelas kali ya, jumlah kelas ya. Oh iya, bisa Pak. Jumlah kelas ya. Dan mungkin setelah ini opsi yang saya tawarkan ada 2 nih. Jumlah kelas data pasien yang dirawat di kelas berapa gitu kan. Jumlah kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dibikin grafiknya, atau yang status pasiennya dalam perawatan atau udah sembuh gitu ada berapa. Paling gitu sih antara 2 itu dibikin grafiknya Mas. Oh iya siapa Pak? Antara kelas atau yang status pasien yang masih dalam perawatan berapa jumlahnya, sembuh berapa jumlahnya. Itu dalam bentuk grafik, entah itu pie chart atau grafik batang sama kayak tadi. Itu ya. Iya Pak, siap. Itu di penambahan untuk di submit di forum minggu ini adalah grafik. Ya. Oke, baik Pak. Oke. Siap Pak, terima kasih masukannya Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih dari kelompok 2, saya mewakilkan kelompok 2 untuk menyelesaikan share screen. Ya, ya. Oke, dilanjut. Yuk. Oke, berikutnya kelompok 3. Siapa nih kelompok 3? Halo Pak. Saya sama Zaki Pak. Ya, silakan. Progresnya atau udah? Iya Pak. Ya. Izin share screen ya Pak. Siapa yang mau share? Iqbal. Yang share screen Iqbal ya Pak. Oke, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, ada beberapa kendala yang kita alami pada saat mengembangkan modul pembayaran ini. Jadi kita belum bisa menyelesaikan semuanya sih Pak sebenarnya. Jadi nanti mungkin saya minta masukan dari Bapak apa yang harus kita tambahin atau gimana Pak?
Ya. Paling itu sih Pak. Oke, silakan dipresent dulu. Ya Pak, selamat malam Pak. Ya, malam. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 menjelaskan tentang modul pembayaran yang sebenarnya belum sepenuhnya jadi. Berarti di sini juga baru kerangka ini sih Pak. Jadi untuk tampilan view-nya sini. Sebentar. Tampilan view opsi bayarnya. Jadi di sini ada nama-nama pasien. Ini untuk aksinya juga belum diedit semuanya sih Pak. Jadi baru nambahin aksi opsi bayar. Nah untuk isiannya dalam form pembayaran itu ada nomor tagihan yang diambil dari rekam medis, kemudian nama pasien, alamat, nomor telepon, nama dokter, spesialis, opsi bayar, sistem pembayaran, harga obat, dan total bayar. Nah di sini untuk data-data pasien ini ngambil dari database dan kemudian di sini ada, iya Pak, di sini ada nama dokter dan spesialis itu sesuai yang di ini Pak. Ini ada join Pak antara tabel pembayaran dengan tabel dokter. Di sini mengambil nama dokter dan spesialis. Nah, kemudian ini masih soalnya kemarin baru ini sih Pak, belum bikin data semuanya, tapi masih data dummy. Jadi untuk tampilan awalnya sih Pak, maksudnya untuk tampilan secara umumnya. Ya. Jadi di sini opsi bayarnya. Jadi kalau kita ngeklik asuransi, di sini ada pilihan drop down-nya menu asuransi, kemudian BPJS, hanya BPJS, dan sini bayar pribadi ada beberapa pilihan. Oke. Nah, kemudian ini kebetulan untuk proses dan klik buttonnya juga belum diproses ke selanjutnya, cuma untuk tampilan PDF-nya sudah dibikin, cuma masih basic banget sih Pak, kayak tampilan yang daftar pasien, kalau nggak daftar dokter itu Pak, belum bisa dibikin secara vertikal itu Pak. Misalkan nama pasien terus nomornya di sini kayak PDF yang kelompok 1 itu Pak. Kayak kwitansi mungkin Pak, lebih tepat ya. Iya. Iya betul. Oke. Jadi kebetulan kita belum digabungin semuanya sih Pak. Ya. Oke. Mungkin dari saya cukup itu sih Pak. Nanti mungkin kurangannya ada di Zaki Pak. Zaki mau nambahkan? Paling itu sih Pak. Apa yang disampaikan sama Iqbal udah cukup. Nanti mungkin saya minta advice-nya dari Pak Hairul, apa yang harus kita tambahin gitu sih Pak. Minta sarannya aja. Ya. Makasih Pak. Yuk. Oke, untuk kelompok 3 nih ya, coba boleh beranjak ke form yang tadi, yang aplikasinya, yang di view-nya itu. Ya, ini Pak. Ya, betul. Ini udah disimpan ke database belum? Kalau yang ini untuk proses belum ya? belum sih Pak. Ya, belum Pak. Nah, ini gini aja. Ini sebenarnya ini jauh juga sih dari rancangan yang kemarin kita sepakatin ya. Sebenarnya kan dari pembayaran tuh arahnya ada 2, dari rawat inap atau rawat jalan. Cuman karena nggak kejar waktunya, sisa tinggal seminggu nih ya. Jadi mungkin alternatifnya gini aja Mas. Ini kan udah ada satu form untuk opsi bayar nih. Sebenarnya opsi bayar ini yang ditampilkan nantinya dari list pasien yang berobat tuh. Entah dari IGD, entah dari rawat inap yang saya buat, IGD, rawat inap atau rawat jalan yang saya buat. Itu paling. Nah kemudian ketika diklik proses, ini yang harga obat sama total bayar ini berarti
pantekan ya, maksudnya di Masih, oke. iya Pak, masih Ya, dummy ya. Pak. Oke. Berarti bukan dapat dari sebuah table kan? Oke. Nggak masalah. Belum. Jadi, Nah, itu karena ya oke. karena belum dapat dari ininya Pak. Ya, karena waktunya udah nggak banyak juga nih, Mas. Untuk kelompok 2 gini, pengembangan selanjutnya mungkin ditambahkan nih yang proses ini ya, di input ketika diklik ya, diklik proses itu akan disimpan ke sebuah table ya. Oh ya, baik Pak. Nah, bikin dulu table database, nanti di input, nanti dari table itu baru bisa menghasilkan grafik. Kayak berhubung udah Untuk habis, sebentar nanti kita sambung dulu ya, sambung lagi ya. iya Pak, siap. Yuk. Oke Pak. Oke, Pak.